Hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi Lampung jika melihat pengalaman masa lampau, ternyata tak sekedar hubungan antar daerah otonom dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hubungan Banten dengan Lampung dibentuk oleh perjalanan sejarah layaknya saudara kandung yang saling melengkapi dan saling mendukung. Keberadaan orang-orang Lampung di Desa Cikoneng, Serang Banten, memiliki sejarah panjang. Cerita keberadaan mereka secara turun-temurun diwariskan hingga ke anak cucu. Desa Cikoneng masuk ke dalam Kecamatan Anyer, sebuah kawasan wisata yang setiap akhir pekan ramai dikunjungi para pelancong. Namun, ada sekelumit cerita mengenai keberadaan orang-orang Lampung di Cikoneng. Di tugu perbatasan antara Desa Cikoneng dan Desa Anyer, terdapat siger, sebuah lambang yang menandakan keberadaan orang-orang Lampung di sana. Pada siger itu terdapat tulisan Lampung Say, yang menurut keterangan Kepala Desa Cikoneng Nur Wahdini adalah sebuah nama yang mengikat dan mempersatukan seluruh suku Lampung yang ada di Cikoneng. Tak hanya di perbatasan, di gerbang masuk Desa Cikoneng pun ada lambang siger, di setiap sudut rumah-rumah warga di sana. Saat memasuki Cikoneng, karakteristik Lampung melekat di sana, mulai dari bahasa hingga adat istiadatnya. Suasana Lampung semakin terasa saat mendengar percakapan mereka. Dalam kesehariannya, masyarakat di Desa Cikoneng khususnya di 4 kampung yakni Cikoneng, Tegal, Bojong, dan Salatuhur menggunakan bahasa Lampung. Menurut cerita, mereka bermukim dan melakoni hidup sudah sejak zaman Kesultanan Banten. Persahabatan Lampung dan Banten sudah terjalin berabad-abad lalu saat Kesultanan Banten dipimpin Sultan Maulana Hasanuddin. Persahabatan itu dibuktikan dengan adanya prasasti Dalung Kuripan, sebuah lempengan logam perunggu yang berisikan ikrar antara Pangeran Sabakingkin, Sultan Maulana Hasanuddin, dan Ratu Darah Putih. Salah satu sebab yang mendorong terlahirnya persahabatan ini, mungkin dikarenakan dua kerajaan ini merupakan keturunan dari dua sahabat setia, yakni Syarif Hidayatullah dan Raden Saksi, Zainal Arifin. Raja-raja di Banten keturunan Syarif Hidayatullah, sedangkan para raja yang berada di Lampung anak cucu Raden Saksi. Tulis Hasun Syafari dalam buku Babat Lampung Cikoneng Banten. Prasasti itu ditulis menggunakan bahasa Jawa Cirebon, Banten. Jika diterjemahkan, salah satu paragrafnya berbunyi, perempuan Banten kalau dipaksa orang Lampung, belum suka yang bersangkutan Lampung kena upat atau kualat. Perempuan Lampung kalau dipaksa orang Banten, belum suka yang bersangkutan atau saudara bapaknya, orang Banten terkena upat. Masih dalam buku itu, menurut Hasun Syafari, surat itu dibuat 3 rangkap, 1 perunggu di Banten, dan di Lampung berupa perak, dan 1 surat lagi ada di Meninting berupa surat emas. Bahwa keduanya akan saling membantu manakala salah satu pihak sedang menghadapi masalah besar yang perlu ditangani dengan pemikiran serius dan kekuatan besar, tulis Syafari. Persaudaraan Lampung dan Banten berlanjut hingga saling bertukar pasukan perang. Ketika kerajaan Banten membutuhkan pasukan, Lampung memberikan pasukan terbaiknya, begitu pula sebaliknya. Kepentingannya, Banten harus menaklukkan beberapa kerajaan kecil seperti Parung Kujang yang berada di Lebak. Misi penaklukan kerajaan Parung Kujang adalah untuk mengislamkan masyarakat di sana. Belakangan diketahui, yang bergerak untuk menaklukkan Parung Kujang adalah pasukan dari Lampung yang berjumlah 4 orang termasuk Minak Sangai. Pertalian sejarah antar kedua kerajaan itu membuat Sultan Banten merasa berutang budi kepada kerajaan Lampung. Sultan Banten kemudian menawarkan posisi adipati atau raja di beberapa kerajaan kecil di wilayah Banten. Salah satu yang mendapat gelar itu adalah Minak Sangai sang putra mahkota. Setelah sebelumnya saudara tuanya yang mendapat gelar itu meninggal dunia setelah mendapat mangemban amanat dari Sultan Banten. Sultan Banten ketika itu bermaksud ingin memberikan hadiah kepada Lampung sebagai tanda pembalas budi, tulis Syafari masih dalam buku Babat Lampung Cikoneng Banten. Minak Sangai kemudian memilih tinggal tidak di kerajaan, tapi ia meminta satu daerah kepada Sultan Banten untuk bisa bermukim di sana dan bercocok tanam serta membangun kehidupan. Minak Sangai memilih Anyer sebagai tempat membangun kehidupan baru bersama 40 kepala keluarga, sekuren. Di sana, Minak Sangai dan 40 sekuren itu membangun rumah dan membuka lahan untuk ditanami padi dan tumbuhan lainnya. Dari membangun kehidupan itu, Minak Sangai selaku pemimpin di rombongan itu membagi ke 40 keluarga ke 4 wilayah.